Ya, prediksi 3 formasi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, siapakah yang menjadi starter? Di formasi bola selanjutnya, Piala Asia 2023, kemampuan spesial Justin Hubner bisa bantu Timnas Indonesia. Dan yang terakhir, calon pemain Timnas Indonesia, Tom Heye, beberkan foto neneknya yang berasal dari Sulawesi. Seperti apakah beliau? Cerdiknya Sinteyong pilih Timnas Indonesia yang menggelar TC di Turki. Dua hal ini jadi alasan. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, ya, Timnas Indonesia sudah memulai pemusatan latihan atau TC di Antalya, Turki sejak 20 Desember sampai dengan Januari nanti. Dan tim asuhan Sinteyong ini telah membawa 28 pemain untuk TC kali ini. Lalu bagaimana dengan prediksi formasi Timnas Indonesia dengan 28 pemain yang ada? Siapa yang bakal menjadi starter? Ya, formasi 5-3-2 bakal menjadi formasi andalan Sinteyong di Piala Asia 2023. Indikasi itu juga terlihat saat mereka memposting selamat hari Natal dengan formasi 5-3-2 yang membentuk seperti pohon Natal. Dan inilah prediksi pemain-pemainnya. Untuk posisi kiper ada Hernando Ari, dan untuk back akan diisi oleh Asnawi Mangko Alam, Justin Hubner, Elkan Baggett, Rizky Ridho, Sheini Patinama. Dan untuk di posisi tengah ada Ivan Jenner, Marcelino, dan Jordi Amat. Lalu di posisi depan ada Rafael Struijk dan juga Dimas Derajat. Ya, formasi alternatif yang mungkin digunakan Timnas Indonesia yaitu 4-2-3-1. Mengapa? Karena formasi ini juga bisa mengakomodasi banyak pemain bertahan sekaligus, menambah posisi gelandang. Dan berikut adalah prediksi starter untuk formasi ini. Di posisi kiper ada Hernando Ari, lalu ada back diisi oleh Asnawi Mangko Alam, Justin Hubner, Elkan Baggett, Sheini Patinama. Dan untuk di posisi tengah, yang pertama ada McLeod, Jordi Amat, dan di posisi tengah kedua ada Salih Ramdhani, ada Ivar Jenner, dan juga ada Marcelino Ferdinand. Dan untuk di posisi depan akan diisi oleh Rafael Struijk. Calon pemain Timnas Indonesia, Tom Heye, beberkan foto sang nenek yang berasal dari Sulawesi. Dia juga mengunggah foto lawas dari pernikahan sang nenek dalam unggahan di Instagram story-nya. Tom Heye merupakan gelandang berusia 28 tahun yang membela tim asal Belanda, Heerenveen. Pada saat ini, Heye merupakan salah satu pemain keturunan yang diburu oleh PSSI bersama Martin Paes. Ya, Tom Heye punya darah keturunan Indonesia dari kakek neneknya. Sang kakek berasal dari Jawa, tepatnya Solo, sedangkan neneknya berasal dari Sulawesi Utara. Pada hari Natal, Senin 25 Desember, Heye mengunggah foto neneknya yang berasal dari Sulawesi. Mereka yang kita cintai tidak akan pernah meninggalkan kita, kata Heye dalam unggahan tersebut. Tidak hanya itu, Heye juga mengunggah foto pernikahan antara kakek dan neneknya. Dalam foto lawas hitam putih tersebut, nenek Heye mengenakan gaun putih. Ya, meski kakek dan neneknya berasal dari Indonesia, ternyata Heye lahir di Amsterdam, Belanda. Pemain bernama lengkap Tom Jan Marinus Heye ini tumbuh di Akademi AZ Alkmaar. Sempat bertualang ke Italia dengan membela Lecce pada 2018. Heye kembali ke Belanda pada 2019 dan kemudian membela ADO. Dia lalu berpindah-pindah ke NEC Breda dan kemudian Heerenveen sejak tahun 2022 lalu. Hanya bermain di kasta tertinggi sepak bola Belanda bersama Heerenveen yaitu Eredivisie. Dia melakoni 14 laga di Eredivisie pada musim ini dengan mencetak 2 gol dan juga sebuah assist. Ya, Justin Hubner bisa jadi pemain krusial Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Hubner masuk dalam 28 pemain yang dibawa oleh Sinteyong untuk menjalani pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia. Dia akan membuat persaingan di sektor back squad Garuda semakin ketat. Mengisi sektor back tengah ada 3 pemain yang akan memperebutkan posisi utama di dalam tim. Ya, pemain tersebut adalah Jordi Amat, Elkan Baggett, dan Wahyu Prasetyo. Bicara tentang pengalaman, Justin Hubner memang belum bermain di tim senior. Saat ini statusnya merupakan pemain Wolverhampton Wanderers U21. Sementara untuk Jordi, Elkan, dan Wahyu sudah masuk tim utama. Namun Sinteyong dipastikan sudah memiliki analisa untuk Hubner yang baru mencatatkan caps perdadanya di skuad Garuda.
Apalagi pelatih asal Korea Selatan tersebut sudah mendidik Hafner di Timnas U20 Indonesia. Menariknya, pemain berusia 20 tahun ini cukup rajin mencetak gol bagi Wolves U21. Dilansir dari bolasport.com sendiri dari laman penyedia data transfer market, Hafner musim ini sudah mencetak 4 gol dari 10 pertandingan di Premier League 2. Bahkan dia menjadi top skor kedua Wolves U21 setelah Owen Hesketh yang mengoleksi. Ya, berposisi sebagai bek, catatan ini tentu menjadi sinyal bahwa dia bisa menjadi pemecah kebuntuan bagi skuad Garuda. Selain itu, postur Hafner juga cukup mendukung untuk menghadapi duel udara. Kondisi tersebut sama seperti Elkan Baggett yang memiliki sundulan yang akurat saat berada di kotak penalti lawan. Hafner bahkan lebih tajam dari penyerang yang dibawa oleh Shin Tae-yong ke TC skuad Garuda. Ya, saat ini Ramadan Sananta masih menjadi pencetak gol terbanyak di tengah 7 gol dari 18 pertandingan saat membela Persis Solo. Selanjutnya ada Hoki Caraka yang sudah mengoleksi 3 bersama PSS Sleman. Denny Sulistiawan bersama Bayangkara FC baru menyumbangkan 1 gol dan Dimas Derajat belum memberikan kontribusi gol bagi Persikabo 1973 musim ini. Namun tentu tugas utama Hafner di skuad Garuda adalah bisa cepat beradaptasi dengan timnya. Apalagi dia adalah nama baru yang merapat ke timnas dan 3 laga uji coba jelang Piala Asia 2023 nanti menjadi ajang bagi dirinya untuk membuktikan kualitasnya. Dan di informasi bola selanjutnya, ya, timnas Indonesia cukup tepat dalam memilih Turki sebagai tempat menjalani pemusatan latihan jelang Piala Asia 2023. Skuad Garuda menggelar latihan perdana di Turki mulai Kamis pekan lalu. Namun, pemilihan lokasi TC ini cukup ramai di kalangan netizen. Mereka menyoroti langkah timnas dalam menggelar latihan di Turki daripada langsung menuju Qatar yang menjadi venue Piala Asia 2023. Kondisi Turki saat ini sedang dalam suhu yang dingin, bahkan suhu di sana hanya sekitar 14 derajat Celcius saja. Dari rilis PSSI, matahari memang bersinar terik di Antalya, namun Asnawi, Mangku Alam, dan kawan-kawan harus menjalani latihan di bawah suhu yang dingin. Seperti diketahui, Shin Tae-yong akan memacu fisik skuad Garuda hingga batas maksimal sampai akhir Desember ini. Tujuannya agar mereka siap melahap materi latihan taktikal yang baru mulai diberikan pada bulan Januari nanti saat semua pemain sudah berkumpul. Menariknya, pada tanggal yang hampir bersamaan, Timnas U20 Indonesia juga akan menggelar TC di Qatar dipimpin oleh pelatih Indra Syafri. Skuad Garuda Nusantara berlatih di suhu sampai 16 sampai 18 derajat Celcius saat ini. Kondisi ini pun membuktikan bahwa suhu di Turki dan Qatar saat ini tak jauh berbeda. Indra Syafri juga bersyukur latihan perdana berjalan lancar ya. Para pemain disebut sangat menikmati latihan di tengah cuaca yang cukup nyaman. Yakni dengan suhu udara berkisar antara 16 sampai 18 derajat Celcius. Tulis rilis PSSI terkait latihan perdana Timnas U20 Indonesia. Ya, Timnas Indonesia sendiri akan bermain di Piala Asia 2023 pada babak fase grup melawan Irak, yaitu 15 Januari, Vietnam 19 Januari, dan Jepang 24 Januari. Melansir dari situs penyedia data terkait berita cuaca AccuWeather, pada tanggal 15 sampai 24 Januari nanti suhu diperkirakan berkisar antara 19 sampai 20 derajat Celcius. Dan melihat data ini, maka posisi Timnas Indonesia yang berlatih di Turki bisa dibilang cukup tepat karena kondisi cuaca yang tidak berbeda dengan kondisi di sana. Alasan kedua adalah karena TC di Turki memudahkan untuk mencari lawan uji coba sebagai skuad Garuda. Mereka pun juga sudah menyiapkan 2 laga uji coba melawan Libya yang akan dilaksanakan pada 2 dan 5 Januari nanti. Turki yang masuk kawasan Eropa membuat akses lawan lebih terbuka bagi timnas. Selanjutnya mereka akan menjalani 1 pertandingan uji coba melawan pada 9 Januari di Qatar. Dan terkait laga uji coba, rival Timnas Indonesia di grup D yakni Jepang akan menggelar laga uji coba dalam melawan Thailand, sementara Vietnam menggelar laga uji coba melawan Kyrgyzstan. Dari data terkini, Jepang dan Vietnam hanya menggelar TC di dalam negeri saja. Irak sendiri akan melaksanakan TC di Uni Emirat Arab atau UEA jelang Piala Asia 2023.